kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, perkenankan saya Dian Setia Andri Saputra selaku pembawa acara di kajian sore hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga itu ada materi, yang keempat itu ada penutup. Hadirin, mari kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang selanjutnya ada tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Fajar. Monggo untuk Ahina Fajar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذا كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ahina Fajar atas pembacaan tilawahnya. Semoga kita yang mendengarkan gitu ya mendapatkan pahala. Mungkin lanjut untuk acara yang selanjutnya ada pemateri atau materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Anif Sirsaibah. Untuk Pak Ustadz Anif Sirsaibah, waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suaranya belum terdengar Kak. Sudah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsani wa sihhatil badan wa ni'mati ukhuwah fillah wa billah wa ni'matil ladzati da'wah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mati ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidi waladi Adam ismuhu fis samai Ahmad wa ismuhu fil ardi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah segenap jamaah UKKI ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun teman-teman sekalian berada, yang ada di rumah, di kampus maupun di mana-mana. Puji syukur alhamdulillah, pada sore kali ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat badan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa, dan Allah pertemukan kita dengan bulan puasa kali ini, di mana tidak semua hamba Allah yang tahun lalu dipertemukan dengan puasa, maka tahun ini juga dipertemukan dengan puasa. Kita masih dipertemukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di puasa ini nanti, yang pertama Allah menggenapkan hingga selesai bulan suci Ramadan. Setelah itu kita keluar di bulan suci Ramadan kayaumi waladatu ummu, sebagaimana saat kita dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi suci tanpa dosa sama sekali. Teman-teman sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, sore kali ini fa insyaallah atas permintaan panitia kita akan membahas ba'dun min ahadis al-arba'in, jadi sebagian dari hadis arba'in. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas di hadis arba'in yang pertama, yang berbicara tentang pentingnya niat di dalam Islam. Hadis itu berbunyi, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis ini membicarakan tentang pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan kita. Innamal a'malu, sesungguhnya sahnya suatu amal-amal, bin niati, itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh manawa, apa-apa yang dia niatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa niatnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, atau hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan memperoleh niat itu
dia dinilai oleh Allah hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang ditujunya, awi mra'atin yang kiwa, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka niatnya maka dia akan memperoleh dari hijrah itu apa yang dia niatkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebetulnya asbabul wurudnya dimulai ada seorang sahabat yang kemudian jatuh cinta kepada seorang sahabiah yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini kagak mau menikahin sahabat tadi kalau sahabat itu tidak ikut hijrah bersama dengan Ummu Qais. Ummu Qais hijrah ke Madinah, maka kemudian sahabat ini ikut, dan akhirnya kemudian mereka menikah. Maka dia memperoleh apa yang dia niatkan. Dia saat hijrah tidak niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh apa yang dia niatkan, yaitu untuk dunia atau perempuan yang dinikahinya. Maka dia akan memperoleh itu, sehingga dia disebut al-muhajir atau muhajiru Ummi Qaisin. Jadi orang yang berhijrah karena Ummu Qais, bukan orang yang berhijrah karena Allah atau karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia memperoleh itu, dia tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Dia hanya memperoleh ya wanita yang dinikahinya atau dunia yang diinginkannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menurut para ulama bahkan merupakan hadis yang sangat penting, bisa disebut sepertiga dari agama itu ditentukan oleh hadis ini. Artinya hadis ini bagian dari sepertiga agama, mengingat begitu pentingnya hadis ini. Karena hadis ini membicarakan tentang niat itu tadi. Kenapa niat itu menjadi penting buat kita teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah apa yang kita niatkan. Kalau niat kita benar, hasilnya akan benar. Kalau niat kita salah, maka hasilnya kita akan sia-sia. Nah, niat itu teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu ada dua macam yang harus teman-teman ketahui. Kenapa niat itu penting? Yang pertama, niat kepada siapakah suatu amalan itu kita tujukan. Tadi kalimatnya untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk dunia, atau untuk wanita yang kita nikahi. Jadi kalau misalnya teman-teman sholat, tilawah, macam-macam semua rajin. Rajin itu karena menjadi persyaratan oleh seorang gadis yang teman-teman jatuh cinta kepadanya. Dia ngasih syarat, saya mau kau nikahin, mau kamu khidbah, dan kemudian kau nikahin asalkan kau mau menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena saking cintanya dia kepada gadis itu, dia langsung hafalin Quran. Tapi niat ngapalin Quran bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena bisa menikahin gadis tadi. Kemudian dia hafal 30 juz, kemudian dia nikah kepada gadis itu, dia memperoleh itu. Dia tidak memperoleh apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niatnya dia karena Allah, karena Rasulullah, nggak dapat gadis itu nggak apa-apa, dia memperoleh apa yang dia niatkan. Gadis itu pasti dapat. Nah, jadi niat ini kepada apa, kepada siapa ditujukan itu penting amalan itu. Karena niat itu fungsinya yang pertama, niat ada dua tadi. Yang pertama adalah untuk siapa engkau melakukan amal perbuatan. Contoh, kalau teman-teman niatnya Allah Rasulullah pasti bagus. Sekarang mau menyembelih, bisa menentukan halal haram nih. Mau menyembelih ayam. Ayam itu secara asli hukumnya halal apa haram? Halal. Tapi begitu kita niat, ya kita sembelih, kita niatkan, ya Allah aku sembelih ayam ini untuk aku persembahkan kepada
penunggu pohon ini, biar dia tidak mengganggu orang-orang yang lewat. Berarti ketika menyembelih bukan karena Allah, niatnya bukan Allah, tetapi niatnya karena dipersembahkan untuk penunggu pohon. Maka gimana hukumnya ayam tadi dimakan? Haram. Maka sudah tidak boleh dimakan. Berarti niat penting gak? Penting. Untuk siapa kau niat? Maka di situ dikatakan yang pertama kali, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka teman-teman, kalau apapun niatnya itu Allah dulu, Rasulullah dulu, baru sama yang lainnya. Karena kalau kau niat karena dunia atau karena wanita, kau akan memperoleh, tapi memperoleh itu saja. Maka yang pertama penting, teman-teman jangan hanya melihat ayam doang. Sama ketika kuliah, teman-teman kuliah, belajar menuntut ilmu, niatnya karena apa? Begitu salah niat, ya Allah aku niat di fakultas ekonomi, aku kuliah di UNES, aku kuliah di apa gitu ya, saya pengen jadi dosen, ya Allah niatnya agar bisa jadi dosen, ya maka dia hanya akan beroleh dosennya, nggak akan beroleh sepeser pun, satu biji darah pun pahala dari Allah, nggak akan memperoleh dia. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, ya Allah aku menuntut ilmu karena ingin menghilangkan kebodohan dan menuntut ilmu, mengamalkan hadis dari Rasulmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita untuk mengamalkan hadis itu karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah, kita dapat setiap melangkah dari kos menuju ke mana ini, ke kampus, kita dapat pahala. Ketika pas kita belajar karena niatnya Allah sama Rasulullah, hewan-hewan sampai binatang-binatang, ikan yang ada di lautan yang jumlahnya kita kagak tahu udah berapa, saat kita menuntut ilmu, maka kita dimintakan ampun oleh binatang-binatang tersebut. Itu kalau niatnya Allah dan Rasulullah. Nah, yang kedua teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, niat itu setelah kita tujukan untuk siapa niat itu menjadi pembeda, maka yang kedua adalah niat itu setelah tadi yang pertama adalah maksudnya ditujukan untuk siapa, ya untuk Allah ataukah tidak, maka kemudian berikutnya adalah niat amalan tersebut. Jadi niat kita melakukan tersebut. Kita niat melakukan tersebut itu niatnya apa? Gitu. Tadi ditujukan untuk siapa? Yang kedua niatnya apa? Contoh, niat kita akan membedakan. Karena yang pertama, ketika niat amalan itu apa akan menjadi pembeda. Yang pertama, apakah yang engkau lakukan itu sebagai adat kebiasaan, ataukah yang engkau lakukan itu sebagai ibadah? Contoh, jadi ketika teman-teman dalam rangka ini nih meninggalkan puasa nih, meninggalkan makan dan minum. Kayak sekarang ini puasa gitu kan. Kita makan dan kemudian minum, meninggalkan. Ada orang yang meninggalkan makan dan minum bukan karena berniat puasa. Niat diet ada enggak? Ada. Niatnya diet, dia bukan niat puasa. Maka fungsi niat yang nomor 2 itu, jadi amalmu itu apa maksudnya? Itu adalah untuk menjadi pembeda antara itu pekerjaan beribadah ataukah adat kebiasaan. Ternyata dia niatnya, saya ini sebetulnya sama lapar. Yang satu niatnya karena puasa Ramadan, yang satu karena diet. Yang niat karena puasa Ramadan karena Allah, dia akan memperoleh pahala ilal akhirah. Yang niatnya karena diet berarti kebiasaan gitu, berarti dia tidak memperoleh apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Ya mungkin dapat kurus, kemudian dapat langsing, dapat macam-macam yang dia inginkan. Ada kagak orang yang kemudian tidak makan dan tidak minum karena niatnya diet? Banyak. Yang kedua, fungsi niat apa yang kita kerjakan tadi, amalan apa yang kalau yang pertama kan untuk siapa, yang kedua niat beramal apa, yang kedua untuk membedakan antara kalau sama-sama ibadah itu antara ibadah wajib ataukah ibadah sunnah atau yang lainnya.
Contoh, antum sama-sama sholat. Orang tidak tahu gerakannya sama-sama 2 rakaat atau gerakannya 4 rakaat. Ada yang tahu nggak kalau itu misalnya sholat subuh, ataukah kemudian sholat duha, ataukah kemudian sholat ini misalnya sama-sama misalnya sholat qobliyah, apakah ada yang tahu nggak kalau itu sholat qobliyah atau sholat subuh? Di waktu yang subuh misalnya, sama-sama subuh, sama-sama 2 rakaat. Orang kagak ngerti. Tapi niat inilah yang kemudian menjadi pembeda. Kalau tadi antara adat istiadat, kebiasaan, aktivitas sehari-hari dengan ibadah, yang kedua antara ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Oh, ternyata dia niatnya adalah untuk sholat subuh. Sama-sama puasa. Ada yang tahu nggak kalau niatnya itu puasa sunnah atau puasa wajib? Ternyata puasa qadha. Kan nggak ada yang ngerti. Yang membedakan itu ada di niat. Teman-teman, sholat maghrib, sholat ini misalnya, sholat isya, Allahu Akbar. Tadi nanti sholat isya. Di tengah-tengah kemudian, ya Allah, aku nggak jadi niat sholat isya deh. Ini niat untuk sholat yang lain deh. Batal sholatnya. Nah, jadi niat penting nggak di sini? Menjadi sangat penting. Bahkan niatmu itu untuk ibadah yang sunnah, apakah untuk ibadah yang wajib, itu sangat penting bagi kamu. Makanya sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma. Ini salah satu pentingnya niat nih. Man barang siapa talaba mencari al ilma ilmu, liyujariya bihi al ulama, agar dia memperoleh sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan atau disebut ulama. Jadi kau belajar agama sungguh-sungguh agar kemudian apa? Agar aku dipanggil ulama, agar aku dipanggil ustadz, agar aku dipanggil syekh atau yang lainnya. Au liyumariya bihi as-sufaha, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu nar, atau agar dipandang oleh manusia. Jadi biar dihargai oleh manusia. Adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik hada. Jadi kita menurut ilmu saja ini begitu salah niat bisa masuk neraka. Begitu benar niat semuanya jannah dan ampunan dari Allah. Bisa niat kita karena dunia, beroleh dunia saja, di akhirat tidak dapat apa-apa. Kayaknya juga niatnya akhirat, pengen jadi ulama besar, maka dia bisa menjadi ulama besar. Begitu besok ditanya sama Allah, kenapa dulu kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu karena engkau ya Allah. Bohong. Kau menuntut ilmu agar kau disebut sebagai ulama besar. Kalau niatmu kayak semacam itu, kau gak memperoleh apa-apa dari Allah, maka di dalam hadis ini dikatakan adkhalahullahu nar, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman sekalian, niat itu penting. Saking pentingnya itu sampai-sampai Imam Bukhari itu memasukkan tentang niat ini juga di bab pertama hadisnya. Imam Nawawi di dalam kitabnya, termasuk di dalam kitab ini dan juga di kitabnya yang lain, di kitab Arba'in Nawawi, memasukkan di bab yang pertama. Karena begitu pentingnya niat. Pertanyaan berikutnya adalah di manakah letaknya niat? Jadi kita sudah tahu niat. Maka sekarang ini letak niat itu ada di mana? Jumhurul ulama sudah sangat sepakat bahwa mahalun niyah fil qalb. Letaknya niat itu ada di dalam hati. Jadi letaknya itu bukan di dalam ucapan. Yang dipakai itu di dalam hati. Maka ketika kita sholat atau kemudian ketika kita puasa,
itu yang penting niat ada di dalam hati, bukan di lafaznya. Kita mengucapkan nawaitu soma udin anadai fardhi syahr Ramadan, tetapi hatinya ngomong, ya Allah ini gua main-main, gua nggak niat untuk puasa besok. Kalau kau puasa besok aku ingin muasain si fulanah, kau nggak dapat apa-apa dan kau tidak sah puasa Ramadan karena kau tidak niat puasa Ramadan. Jadi hati-hati dengan niat. Wan niat mahaluha al-qalb bittifaqil ulama. Tempatnya ada di hati sesuai kesepakatan ulama. Fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu an-niyat bittifaqihim. Bahkan kalau enggak diucapkan, hanya di dalam hati saja, enggak sampai diucapkan, ulama itu sepakat kalau niatnya itu sah. Coba teman-teman lihat, misalnya ada satu peristiwa sinetron, kita mau syuting sinetron. Adegan salah satunya adalah ijab qabul. Ini pemerannya semuanya asli, maksudnya asli, yang menikahkan bapaknya, berarti bapak perempuan, walinya, ya kan, gadisnya ini. Terus kemudian ada naibnya, ada semuanya. Nah, disuting. Setelah disuting persis seperti nikah ijab qabul. Tetapi niatnya bukan sungguh-sungguh. Niatnya adalah untuk sinetron. Bapaknya itu menikahkan karena niat untuk sinetron. Ini hanya sandiwara, bukan asli. Padahal bapaknya ya bapak asli. Kalau itu berubah niat sungguh-sungguh hanya disuting, maka jadi sah. Jadi suami istri sah, melakukan hubungan suami istri menjadi ibadah, bukan zina. Tapi karena niatnya adalah untuk keperluan syuting sinetron, bukan untuk berniat betul-betul pernikahan, maka niat itu yang menentukan, sehingga tidak sah ijab qabulnya tadi. Paham sampai di sini? Berarti penting gak niat itu? Maka ketika sholat, tempatnya ada di hati. Sehingga ketika kita sholat usolli fardhu dhuhri, itu sifatnya hanya mengajari, tetapi yang paling penting adalah di hati. Maka kalau di dalam bahasa fikih itu adalah an-niyah ma'a takbiratul ihram. Jadi niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, bukan usolli fardhul maghribi 3 raka'atin misalnya, baru kemudian Allahu akbar, bukan. Itu hanya sifatnya latihan. Tetapi yang paling penting itu ada di dalam hati. Sama ketika kita puasa, niatnya tadi malam kita mabitkan, itu semuanya adalah di dalam hati. Ketika hati kita tidak meniatkan untuk itu, tidak. Itu pelajaran yang pertama tentang niat di dalam hadis ini. Pelajaran yang kedua di dalam hadis ini membicarakan tentang konsep hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini membicarakan tentang konsep hijrah. Rasulullah di Mekah dimusuhin, dakwah kagak berkembang, syariat tidak bisa ditegakkan. Apa yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat yang lain? Dia berdakwah dan kemudian hijrah untuk pengembangan dakwahnya itu ke Madinah. Paham sampai di sini? Begitu di Madinah berkembang, makanya ulama-ulama mengatakan hijrah itu bahkan bisa menjadi wajib. Hijrah itu berpindah saat minal makan min makanin wahid ila makanil akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kau misalnya di sini nih, kemudian tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengembangkan di musim macam-macam, dan ternyata di provinsi lain misalnya bisa mengembangkan, kau diperbolehkan, bahkan ada yang mengatakan harus hijrah ke sana untuk mengembangkan dakwahmu, mengembangkan Islammu, mengembangkan seluruhnya itu. Itulah kenapa ulama-ulama dahulu misalnya ketika kemudian dia hidup di Basrah, kemudian hidup di Baghdad, kemudian pindah sampai ke Mesir, sampai ke ini gitu kan.
Ketika di Baghdad ini nggak diterima dakwahnya, di sini nggak diterima, pindah, hijrah. Nah, ini berbicara tentang hijrah. Tetapi ketika engkau hijrah, maka niatkanlah hijrahmu itu karena Allah dan Rasulullah. Bukan niatnya karena sekadar pindah. Masalahnya sekarang ini orang lebih cenderung hijrah itu bukan karena ingin mengembangkan dakwah ilallah. Tetapi biasanya orang hijrah karena mengikuti pekerjaan. Benar gak? Orang Banjarnegara, pekerjaannya di Kalimantan, Ria pindah gak? Pindah sama keluarganya. Nah, kalau niatmu pindah itu hanya karena pekerjaanmu, kau hanya dapat itu doang. Maka niat saja, ya Allah, aku niat ini karena mengikuti pekerjaan dan pekerjaan itu halal. Ketika memperoleh uang, ketika memperoleh ini semuanya, ya Allah, aku niatkan untuk menguatkan diriku, fisiki, keluargaku agar bisa beribadah kepadamu, ya Allah, dan menjadi mukmin yang kuat untuk mengamalkan hadismu, ya Allah. Al-mu'min al-qawi ahabu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Itu baru kita dapat pahala. Tapi kalau cuman karena pekerjaan doang, ya dapat karena pekerjaannya aja. Karena itulah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penting tentang masalah niat. Niat juga yang menentukan untuk apa-apa yang kita lakukan. Dan kalau kau niatnya Allah dan Rasulullah, dunia itu pasti dapat. Tapi kalau niatmu dunia, itu Allah dan Rasulullah pasti tidak dapat. Itu dalam analog sederhana sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau teman-teman ini misalnya datang ke warteg, ya, terus kemudian ngomong sama penjual warteg, penjualnya, Mbak, saya minta teh. Kira-kira sama penjualnya itu dikasih teh saja atau dikasih teh di dalam gelas? Saya mau bertanya. Saya minta teh, kira-kira dikasih teh aja atau dikasih teh yang sudah ada di wadah di dalam gelas? Pasti yang udah ada di dalam gelas. Tapi kalau kau minta, Mbak, saya minta gelas, pasti dikasih teh enggak? Enggak, cuma dikasih gelas. Kalau niat kita Allah Rasulullah itu seperti itu. Kita otomatis memperoleh teh sekaligus memperoleh gelas tanpa perlu berbicara minta teh dan gelas. Tapi kalau niatmu dunia saja, seperti orang masuk warung kemudian minta gelas. Paham sampai di sini? Makanya teman-teman sekalian, kalau apapun yang kau kerjakan, seluruhnya kerjakanlah niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah, sehingga yang lain akan memperoleh. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di hadis arba'in pada pertemuan kali ini. Selebihnya lebih asik kalau kita tanya jawab. Jika ada yang bertanya, alhamdulillah bisa kita jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, ya alhamdulillah segera selesai ngabuburitnya. Tafadhol, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Dari teman-teman semua mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung on mic aja ya. Monggo dari teman-teman. Enggak ada yang bertanya? Belum ada. Ya, ini belum ada, Pak. Belum ada yang bertanya.
Ini Pak, udah ada satu pertanyaan. Silakan. Mungkin tak bacakan aja ya Pak. Iya. Dari Mas Khairul, izin bertanya, bagaimana kita membedakan ria dengan niat karena Allah Pak? Begitu untuk pertanyaannya. Cara membedakan ria dengan niat karena Allah. Oke. Baik, langsung saya jawab ya. Bagaimana membedakan niat kita ini karena Allah atau karena riya? Sederhana, kalau karena riya, kalau nggak ada yang memuji, maka kita sedih. Kalau kemudian tidak ada yang melihat, kita sedih. Kita ingin memperlihatkan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan manusia yang lainnya. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia lebih cenderung menutupinya, lebih cenderung menutupi, dan lebih cenderung untuk kemudian dia benar-benar transaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau karena riya, dia apa-apa itu ingin diceritakan, ingin dipamerkan. Kalau kemudian orang tidak mengetahui amalannya, dia bersedih dan ingin menceritakan. Kalau kita terjangkit itu berarti kita riya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan riya ini menjadi sia-sia amalan kita. Karena segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia sia-sia. Jelas ya? Ya, ada yang lain? Semoga menjawab ya untuk Mas Khairul. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi, bisa ditulis atau on mic aja. Mungkin ini cukup aja ya Pak untuk sesi tanya jawabnya. Karena waktunya juga udah sore gitu ya. Mungkin ini lanjut mungkin dari Pak Ustadz ada closing statement ya Pak. Oke. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pertemuan kali ini karena kita kaitannya di bulan suci Ramadan dan kajian kita adalah tentang hadis arba'in yang pertama tentang niat, saya ingin mengingatkan diri saya sama teman-teman sekalian. Yang pertama adalah perbaiki niat kita. Yang kemarin niat puasanya belum karena Allah, sekarang perbaiki karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jangan niat karena malu. Saya nggak puasa nanti malu teman-teman karena pada puasa, maka saya ikut-ikutan puasa. Saya malu kalau tidak puasa. Karena sia-sia puasa kita kalau niatnya bukan karena Allah dan Rasulullah. Yang kedua, diperjelas niatnya adalah puasa Ramadan. Dalam mazhab Syafi'iyah, niat kita wajib setiap satu hari itu niatnya satu kali mabit. Jadi niat untuk puasa satu hari diinapkan, tadi malam niat dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau kemudian dalam mazhab Syafi'i ini lupa niat, dia tetap wajib meneruskan puasa, tapi besok habis lebaran diqadha. Oh ternyata tadi habis sahur lupa, udah subuh. Ternyata lupa niat. Maka kemudian dia wajib menyelesaikan tapi besok mengqadha. Itu madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Makanya di Indonesia ini setiap malam selalu diingatkan dalam tarawih ya kan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi niat itu penting. Tapi kalau tidak ada yang kemudian berijtihad, kalau nanti lupa ya niatnya seperti madhab Imam Malik, itu boleh 1 bulan penuh gitu kan. Nawaitu shauma syahri jami'a syahri Ramadan taqlidan
li imami malikin atau lil imami malik lillahi ta'ala. Aku niat puasa 1 Ramadan penuh di awal. Itu taklid kepada Imam Malik. Nah, saya dobelin. 1 taklid Imam Malik kalau nanti lupa, tapi tiap malam saya niat. Seringkali saya niat setelah buka. Jadi begitu buka saya langsung niat, ya Allah besok aku puasa lagi, puasa Ramadan. Alasannya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, karena puasa itu berdiri sendiri-sendiri, tidak semuanya. Tidak seperti sholat. Sholat itu saling mengikat. Teman-teman batal di rakaat keempat kentut, maka wajib mengulang. Misalnya itu sholat duhur, mengulang sejak rakaat pertama, bukan rakaat keempatnya saja. Benar enggak? Tapi kalau Ramadan teman-teman batal di puasa yang ke-15, dari ke-15, enggak, besok nyautnya bukan 1 sampai 15, tapi 15 saja. Makanya berdiri sendiri-sendiri dan harus niat sendiri-sendiri. Terserah nanti mau yang pakai yang mana, saya mengingatkan niatnya biar tidak sia-sia karena Allah sama Rasulullah. Dan hadis innamal a'malu binniyat menurut para ulama itu sepertiga agama ada di situ. Karena yang menentukan adalah niatnya. Sahnya suatu amal perbuatan karena niatnya. Maka yang pertama sebelum yang lain, perbaiki niat kita. Dan tempatnya niat sekali lagi mahalluha fil qalbi. Tempatnya ada di dalam hati. Saya kira itu teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan pasti karena kebodohan saya. Jika teman-teman menemukan kebenaran, ambillah kebenaran itu. Tapi jika menemukan kesalahan, ingatkanlah saya pasti mau merevisinya dan pasti akan mengambil pendapat yang benar dan meninggalkan yang salah. Hadza fa astaghfirullahi wa lakum wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Anif. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya amin. Untuk kesimpulan dari kajian kali ini, mungkin tadi bicara tentang hadis arba'in, terus niat itu ada 2 macam niat, yaitu kepada siapa amalan, yang kedua itu amalan itu untuk apa. Dan ada juga letak niat itu di dalam hati, yang kemudian hadis yang tadi dibicarakan itu merupakan sepertiga agama gitu. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi foto. Ada sesi foto, mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu ya. Monggo dari teman-teman bisa on cam dulu. Nanti minta bantuan dari panitia untuk screenshot ya. Mungkin bisa langsung saja ya. Ada 2 slide. Yang pertama, mungkin kita mulai aja. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya udah ya. Mungkin cukup sekian kajian sore hari ini. Hadirin, acara demi acara telah terselesaikan begitu ya. Dan tiba saatnya di acara penutup. Marilah kita tutup acara kajian sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.